Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Ya, terutama pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh Tholabul Ilmi bersama guru kita Bapak Ustadz Edison. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan bentuk wujud syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini Bapak Ustadz Edison memberikan tausiah nanti pada waktu sampai pada waktu syuruk, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi nanti. Baiklah bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah, untuk menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk memulai acara pada pagi hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman.
jamaah subuh Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya hingga detik ini kita mampu menghirup udara segar, membuka mata kita dari tidur kita yang sebentar, dari tidur kita, dari mati kita masih bisa membuka mata. Kini terlebih lagi kita masih dalam kondisi insya Allah iman dan Islam di dada kita. Itu satu nikmat yang luar biasa. Tanpa salam dan salawat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau juga, para sahabat, dan kita tentunya mohon pada Allah SWT mudah-mudahan menjadi umat Islam yang istiqomah, umat Islam yang diridhoi, umat Islam yang diakui oleh baginda Nabi SAW, dan umat yang layak mendapatkan syafaat yang di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Hari ini tanggal 3 Sya'ban ya. Tidak ada salahnya kita coba persiapan buat Ramadan. Ramadan antara tradisi dan konsep ya. Maksudnya tradisi itu apa? Sesuatu yang berulang-ulang gitu ya. Konsep kita apa? Pemahaman kita tradisi atau konsep gitu ya. Apa kita belajar lagi tentang Ramadan karena kita kebanyakan hampir semuanya lahir muslim gitu ya, jadi kita biasanya ikut tradisi daripada Ramadan gitu ya, puasa, taraweh semacam itu. Apa kita belajar lagi secara konsep Ramadan itu seperti apa, kita belajar dari Mas? Tradisi ada dua juga, tradisi yang baik, ada juga tradisi yang rusak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dalam Islam membuat suatu kebiasaan baik, maka tercatat baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ini itu istilahnya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikutinya. Barang siapa dalam membuat kebiasaan buruk, maka tercatat baginya dosa dan dosa yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka yang mengikutinya. Hadis Muslim nomor 1017, Tirmizi 2675, An-Nasa'i 2564, Ibnu Majah 203. Nah, di sini banyak digunakan orang yang membuat suatu kebajikan seperti biasanya halal bihalal seperti itu ya, tahlilan gitu ya. Ini digunakan untuk menghapus stigma bid'ah gitu ya. Ada yang mengistilahkan bid'ah hasanah dan bid'ah mungkar gitu ya. Ini tradisi yang baik. Jadi kalau kita misalnya menciptakan suatu kebiasaan baik, walaupun itu belum dilakukan oleh para Rasulullah dan para sahabat, itu bisa mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Ini pasti perdebatan ya. Memang ada saudara kita juga yang textbook misalnya gitu ya, tidak ada ya kita gitu ya. Kalau ada yang ada harus ikut sunnah Al-Quran dan sunnah seluruhnya gitu ya.
tanpa kecuali gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat ada suatu kebiasaan yang baik bisa dilestarikan. Tapi kita tidak membahas itu. Di sini ada dua tradisi ya, pilih yang mana gitu ya. Tadarus Al-Quran gitu ya, baca pemahaman. Tadarus di sini maksudnya ada tadarus pribadi, tadarus mungkin yang kita rame-rame gitu ya. Tadarus rame-rame mungkin di zaman para sahabat tidak ada ya. Yang ada yang saya tahu tadarus itu antara malaikat Jibril dan Rasulullah SAW, di mana tiap tahun, tiap bulan Ramadan Rasulullah juga saling dicek bacanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Terus tradisi yang juga membuka puasa pada orang lain, ini tradisi yang baik gitu ya. Dan ini juga diperintahkan menghadiri majelis ilmu gitu ya. Biasanya bulan Ramadan juga malam tuh majelis ilmu gitu ya. Iktikaf, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, membaca buku-buku manfaat semangat bekerja. Kalau Ramadan biasanya semangat kerja atau lebih malas Pak? Semangat untuk nyari THR ya. Kalau yang dapat THR Pak, kalau yang nggak sampai THR gimana Pak? Yang nggak dapat THR ngasih THR ya. Kalau orang dagang mungkin dagang masih pagi hari mungkin jadi pindah jamnya tuh, atau dia ganti dagangan tuh jadi dagangan takjil misalnya. Semangat bekerja, semangat juga qiyamul lail gitu ya. Semangat juga qiyamul lail. Qiyamul lail mungkin bolong-bolong atau seminggu sekali. Jadi kalau Ramadan justru ya hampir tiap malam atau tiap malam qiyamul lail dan tarawih gitu ya. Plus lagi sholat malam atau tahajud sebelum sahur misalnya. Ada juga tradisi yang tidur berlebih, biasanya kebanyakan ya. Alasannya kalau ditanya tidur itu kan ibadah, tidur itu ibadah gitu ya. Padahal sih sebenarnya ngantuk dan capek gitu, atau lapar gitu ya. Biasanya kalau lapar malah susah tidur. Kalau saya pribadi gitu ya. Kalau lapar malah susah tidur. Biasanya kalau kenyang baru gampang tidur. Tapi kalau dalam bulan puasa biasanya banyak tidur tuh. Ya. Kan kalau misalnya hari weekend gitu ya, kita tidak kerja gitu, Sabtu Ahad tidak olahraga gitu kan, olahraga pagi maksudnya, jadi tidur gitu kan, subuh atau apa, tidur berlebih. Main game dulu kita, kalau bapak-bapak sekarang mungkin main gamenya tidak seperti sekarang ya. Kita main gamenya apa dulu Pak? Kalau habis sahur tuh suka ya. Kalau saya bilang itu lodong ya, suka main lodong kan kalau habis sahur gitu ya. Kalau di kampung-kampung dulu ya. Saya juga dulu tinggal di kampung, belum jadi kota gitu ya. Di Tanjung Barat sana main lodong gitu ya. Jalan-jalan pagi juga kan. Padahal habis jalan-jalan haus tuh. Haus. Bermewah-mewah kita berbuka puasa. Karena siang hari lapar gitu ya. Jadi nggak cuma lapar perut tapi lapar mata juga. Jadi kita sore-sore jalan-jalan di mana? Tempat iftar gitu ya, tempat buka puasa di pasar-pasar Ramadan. Itu semua kue, semua makanan pengen dibeli tuh. Begitu dibeli, paling dicobain satu dua juga sudah kenyang gitu kan. Sudah kenyang. Tapi kita paksa gitu, semuanya masuk gitu. Cendol, apa, kolak, apa, asinan, apa, terus apa lagi. Semuanya juga masuk gitu ya. Karena pertama lapar mata gitu kan, lapar perut dan lapar mata. Gitu. Akhirnya karena kita buka puasa yang berlebihan, tarawihnya nggak full tuh pas. Aja bisa kekenyangan. Tidur dulu aja gitu. Tarawih kan boleh di rumah. Boleh di rumah. Malam. Rasulullah tuh tarawih cuma tarawih sama-sama gitu ya. 3 kali apa gitu ya. Sisa
sisanya beliau terawih sendiri. Kita juga mungkin ada yang begitu, tapi alasan Rasul masuk akal gitu. Dia terawih sendiri karena kalau terawih berjamaah nggak ada sanggup sahabat ngikutin gitu loh. Terawih dari Isya sampai sahur gitu loh. Yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran gitu kan. Ya nggak ada yang sanggup gitu. Jadi wajar Rasulullah udah saya terawih sendiri gitu supaya sahabat bisa terawih sama-sama gitu ya. Pakai bacaan yang lebih sedikit gitu ya, lebih singkat gitu ya. Akhirnya tidak pernah khatam baca Quran gitu ya. Karena kekenyangan, tidur habis buka tidur, sholat isyanya jam 12, sementara habis sahur gitu kan. Sahurnya ke terlalu pagian gitu ya. Akhirnya habis itu tidur, bangun subuhnya kesiangan juga gitu ya. Yang dulu mungkin kita begitu, nggak tahu ya. Dulu mungkin kita begitu ya, karena ini cuma tradisi ya. Kita coba mengikuti tradisi yang baik, tapi kebanyakan yang kita ikuti mungkin tradisi yang kurang baik gitu ya. Tidak pernah mengalami perbaikan pemahaman antara Ramadan itu sendiri. Tiap tahun begitu aja. Nanti bentar lagi sebulan lagi kurang lebih begitu lagi gitu. Tiap tahun depan begitu lagi gitu. Sama gitu. Padahal fungsi Ramadan apa gitu kan? Ramadan adalah bulan banyak wisata mengartikan gitu ya. Ramadan bulan karunia, bulan jihad, bulan apa gitu. Tapi kita nggak mungkin karena tradisi yang biasa kita ikuti seperti biasa, ya kita ikuti itu yang biasa, yang biasanya yang kurang baik, jadi pemahamannya tidak pernah berubah gitu ya. Demi Ramadan yang lebih baik harus ada yang dipersiapkan. Tentunya segala sesuatunya harus dipersiapkan. Kita misalnya mau hal yang kecil aja, kita mau baca Quran aja kita siapin dulu kan. Siapin Qurannya, tadinya mungkin disimpan di mana, di rakrab gitu kan. Kita siapkan, kita wudhu terlebih dahulu gitu kan. Kita bersih dari hadas kecil maupun hadas besar gitu ya. Kita persiapkan, terus kita duduk sebaik-baiknya menghadap kiblat gitu kan. Baru kita baca Quran. Itu hal yang mungkin dianggap sepele gitu ya. Apalagi Ramadan hal yang lebih besar harus kita persiapkan. Seperti pelari ini juga dia persiapan dulu gitu. Untuk lari 100 meter yang mencapai 10 detik gitu ya. Dia harus latihan bertahun-tahun gitu. Latihannya macam-macam, gak cuma lari gitu loh. Dia latihan beban, makanan segala macam, terus diulang-ulang hari-hari gitu loh. Jadi baru akhirnya bisa mendapat prestasi yang diharapkan. Yang pertama mungkin persiapan ilmu dan pemahaman yang baik. Karena kita sudah dewasa, kita juga sudah lewati balik, tentunya Ramadan bukan cuma tradisi saja, tapi konsepnya harus kita pahami dan kita laksanakan. Kita harus belajar untuk hal-hal yang membatalkan, jelas itu secara fikih gitu ya. Hal yang merusak, hancurkan, boleh dilakukan, dibantu. Yang pertama mungkin hal membatalkan gitu ya, itu kan masuk fikih, kajian fikih biasa lah ya, puasa secara umum. Nah, hal yang merusak, hal yang dihancurkan, hal yang diperbanyak, yang dikurangi, ini udah masuk ke puasa tidak khusus gitu ya. Kalau dalam buku ini di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali di jilid 2 yang terjemahan gitu ya. Buku jilid ini ada 4 jilid besar, kitab kuning, kitab ini, tapi diterjemahkan dia ada 8 jilid ya. Kalau di terjemahannya jilid 2 ini ada puasa gitu ya, pembahasan puasa, cuma banyak aspek rahasia-rahasia puasanya gitu ya. Di sini disebutkan ada puasa itu yang 3 tingkat gitu ya. Ada puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang khusus gitu ya.
Jadi kalau yang kita cuma belajar secara fikih, membatalkan hal-hal yang makruh, itu hal yang dilakukan sekedar menahan lapar dan haus, itu masuk dalam puasa orang awam. Kalau kita lakukan itu tiap tahun, maka kita tidak akan meningkat. Maka kita harus menaikkan oleh puasa kita ke puasa orang khusus. Hal-hal yang rusak, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, gitu ya. Mengurangi nilai puasa. Gitu. Hal-hal yang dia tidak barang siapa yang berpuasa cuma lapar dan haus, dan dia tidak meninggalkan perkataan yang buruk, gitu, pergunjingan, hal-hal menjaga matanya, segala macam, menjaga lisannya, menjaga hatinya, gitu ya. Itu hal-hal itu dipelajari untuk puasa yang lebih lanjut, puasa orang khusus. Gitu ya. Persiapan mental juga. Makna puasa harus kita cantumkan di hati. Puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi tujuan puasa sebagaimana Al-Baqarah 183. Bapak mungkin sudah hafal semua ayatnya itu ya. Ya. Gimana Pak Haji ayat? Ya, betul sekali Pak Haji. Itu ayat yang mungkin anak SD juga sudah hafal ya, karena selalu diulang-ulang gitu ya. Apalagi kita gitu ya, sudah berapa puluh tahun kita berpuasa. Tergantung umur ya. Kalau kita balik umur 10, kalau saya ini 51 tahun, mungkin sudah 41 tahun. Sudah khotam gitu ya. Puasa yang awam saya sudah khotam gitu. Maksud harus meningkat lagi puasa yang khusus gitu ya. Tujuan akhir puasa adalah tadi apa Pak Haji? Lalu takut menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada, kalau dulu ada tingkatan muslim ya, muslim, mukmin, apa lagi, muhsin ya, mukhlisin, mutakin, 5. Mutakin itu yang paling tinggi ya. Jadi puasa kenapa dibilang untuk mencapai orang yang mutakin? Karena puasa, kenapa? Selain kita juga perlu fisik kuat. Puasa ibadah yang sudah separuh ihsan, gitu ya. Artinya puasa tidak seperti sholat, zakat, ibadah yang lain yang orang bisa lihat, gitu ya. Puasa orang tidak bisa lihat, Artinya itu antara yang puasa tadi dengan Tuhan. Itu rahasia, ibadah rahasia. Kalau sholat kan kita nggak bisa rahasiain Pak, ya betul nggak? Ngumpet-ngumpet tapi orang tahu aja gitu ya. Ngumpet-ngumpet sholat tahajud malam-malam gitu ya. Istri tahu aja gitu. Oh suami saya lagi sholat tahajud. Zakat ngumpet ketahuan juga tuh sama istri, uang mana nih buat zakat gitu kan. Apalagi Pak, haji apalagi gitu. Belum pergi haji aja undang dulu tuh, walimatul urus gitu. Dirayain dulu tuh, diantar sekampung gitu loh, pulang tidak disambut gitu loh, mau oleh-oleh kayak gitu. Jadi puasa ibadah yang tidak bisa dipamerin. Mungkin bisa kita berbohong gitu ya. Lagi kita nih sebenarnya nggak puasa, cuma ngaku pura-pura lemes gitu kan, tapi nggak itu ketahuan gitu, ketahuan apa maksudnya, Allah tahu gitu. Kita nggak bisa bohong kalau puasa itu. Tapi kalau dengan sholat kita bisa membohongi, oh kita nih soleh gitu ya. Haji, zakat, oh kita nih orang kaya gitu ya, zakat gitu ya. Bisa kita bohong. Kalau puasa tidak bisa, itu antara hamba dan Tuhan gitu. Antara kita berdua gitu ya. Rahasia kita berdua gitu.
Ramadan apa definisinya? Artinya apa? Ada yang tahu? Silakan dibaca. Membakar Pak ya. Jadi kebanyakan sekarang ini musim dingin, banyak hujan gitu ya, pagi-pagi dingin. Nanti di bulan Ramadan biasanya panas tuh. Musim hujan udah berhenti tuh. Panas gitu ya. Memang kelihatannya padahal sih mungkin sama aja, cuman karena kita tidak sarapan pagi gitu, sarapan pagi ini pindah ke jam 4, jam 3. Jadi dari setelah sholat subuh kita sampai maghrib baru kita berbuka, jadi kelihatan panas mungkin gitu ya. Tapi mungkin juga emang cuacanya dibikin Ramadan itu membakar gitu ya, membakar jadi agak panas. Rongga perut gitu panas gitu ya. Nah ini juga secara ininya membakar dosa-dosa gitu ya, membakar dosa-dosa. Tidak cuma membakar darah kita yang semakin panas karena tidak dikasih makan pada jam-jam tertentu gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau kita ini tidak ada makanan, maka tubuh ini akan membakar lemak-lemak. Makanya biasanya yang puasa suka ada urusan tuh. Habis takbiran gitu ya, kita turun 2 kilo, turun 3 kilo gitu loh. Cuman besok paginya lagi gitu. Makanya kita harus biasanya dianjurkan puasa sunnah syawal. Puasa sunnah syawal. Saya taruhlah hari raya 1, hari raya 2 nggak bisa puasa karena banyak makanan nih. Karena kita harus hari 1 maaf emang tidak boleh puasa ya. Tapi hari raya kedua kita seminggu tuh kadang masih silaturahim gitu ya, silaturahim. Nggak enak kalau puasa gitu kan. Jadi nanti ya, cuman lama-lama biasanya kalau dimundur-mundur suka lupa. Tahu-tahu udah mau bulan berikutnya gitu kan. Bulan berikut setelah Syawal Pak, Dzulqa'dah ya. Benar ya, Dzulqa'dah ya. Itu puasa 6 Syawal ya sayang. Jadi biasanya kalau yang bagus tuh 2 sampai 8 Syawal puasanya langsung gitu loh. Puasa langsung, jadi supaya nggak ada beban. Karena puasa Syawal itu juga puasa Ramadan, puasa Syawal itu menghapus dosa 1 tahun. Hitungannya kalau setiap puasa itu dikali 10, berarti kalau 30 plus 6, 36 kali 10, 360. Pas gitu ya. 360 itu satu tahun. Hari dalam 1 tahun. Siang juga artinya gitu ya. Siang menahan gitu ya. Somu yasumu, menahan diri dari yang membatalkan secara puasa secara awal. Tapi kalau puasa khusus menahan diri dari segala yang merusak gitu ya. Khusus lagi menahan diri segala hati kita, tindakan kita dari maksiat. Puasa orang khusus dan khusus itu lebih baik lebih tinggi lagi itu puasa yang puasa seumur hidup gitu. Bukan cuma puasa Ramadan. Puasa awam dan puasa khusus masih puasa Ramadan atau puasa biasa. Tapi kalau puasa khusus itu puasa yang seumur hidup. Jadi dia menahan diri segala apapun dari yang berpalingnya dari diri dia dari Allah SWT. Puasa orang khusus. Nah ini secara syariat gitu ya, menahan diri hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dibarengi dengan niat berpuasa. Mazhab Syafi'i, niat puasa itu gimana Pak? Niat puasa harus gimana kita niat puasa Ramadan ya? Harus setiap malam. Setiap malam setelah sholat isya kita harus berniat gitu ya. Niat dalam arti boleh pakai lafaz boleh tidak. Cuma sebenarnya niat tidak pakai lafaz sebenarnya. Cuma kita lafaz itu cuma mengajarkan sebenarnya. Ini yang harus diucapkan dalam hati sebenarnya niat itu. Jadi mulut itu cuma membantu. Bukan omdo gitu ya maksudnya. Kalau sekarang kan banyak orang yang cuma omdo gitu ya. Mulutnya doang tapi hatinya lain gitu kan. Maksudnya mulut benar hati juga benar gitu Pak.
Jadi yang benar kayak Allah lihat kan hatinya, bukan mulutnya. Cuman kalau kita secara ini umum kita mengucap mulut untuk mengajarkan, dalam arti mengajarkan, bukan mulutnya yang mau, tapi benar hatinya yang beritikad gitu ya, berkehendak bahwa kita berniat puasa. Ada juga yang mazhab lain mungkin niatnya bisa 1 bulan. Cuma kalau 1 bulan kadang takut lupa. Itu makanya mazhab Syafi'i suka berhati-hati supaya tiap malam kita selalu ingat bahwa ini masih bulan Ramadan, masih berpuasa. 1 bulan, walaupun dia 1 bulan, mungkin di tengah jalan kita jadi niat nggak puasa, mungkin karena mungkin terlalu lagi sakit atau apa gitu kan, atau lagi terlalu capek, saja niat nggak puasa kan. Makanya kita harus selalu niat gitu, tiap malam. Bedanya sama puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis 3 bulan puasa Dawud itu boleh niat setelah siang gitu, setelah pagi. Misalnya kita bangun subuh, terus habis pulang subuh mau pulang mau sarapan, ternyata nggak ada makanan nih, istri nggak jadi, tanyain istri lagi kosong nih bang, papi nggak ngasih uang belanja sih, nggak ada makanan gitu, bisa aja gitu kan. Oh ya, kalau gitu saya di pasar sama seperti Rasulullah tuh. Rasulullah kadang pulang sholat suka nanya sama Aisyah gitu, ada makanan nggak? Ya Rasul, maaf, nggak ada nih gitu, nggak ada yang dimasak gitu loh. Ya udah, saya puasa. Kadang puasa Rasulullah itu begitu orangnya gitu ya. Walaupun dia khalifah gitu ya, walaupun dia pemimpin umat gitu ya. Kalau kita bilang raja dan presiden gitu ya, presiden seumur hidup bisa gitu, raja di raja gitu kan, raja paling kaya gitu ya. Ya sama kayak kita, kalau emang lagi nggak ada dapur ngapul ya ngapul gitu loh. Dan Rasulullah ya terima gitu loh, bukan dia mau perkaya diri bisa dia harta rampasan misalnya dia dimakan semua gitu kan, tidak gitu. Rasulullah itu dapat 1/5 dari harta rampasan perang gitu ya. Perang Rasulullah melakukan sampai 52 kali itu perang sampai dia wafat gitu ya. Kalau bisa jadi orang terkaya di Madinah gitu ya, tapi tidak, rampasan perang pun disumbangkan lagi gitu kan pada jaga-jaga jahit atau buat perbekalan lagi. Jadi Rasulullah nggak ngumpul juga, pernah 3 bulan tuh nggak ngumpul. Nggak ngumpul itu dalam arti kalau masyarakat dulu kan roti itu bikin roti pak, kalau roti itu kan baru dibakar ya, digiring dulu dibakar dulu, itu namanya ngumpul di sana gitu ya. Kalau nggak ngumpul biasanya cuma ada kurma kering gitu. Nah, itu yang penting Rasulullah makan. Biasanya kalau 3 bulan nggak ada gandum yang dibakar dari roti itu makan kurma. Nah Rasulullah nggak kasih tahu ke sahabatnya kaya itu kalau tahu Rasulullah itu kelaparan atau kayak ini pasti disumpah gitu loh. Nah Rasulullah nggak mau begitu gitu. Ya pasrah, dia emang lebih suka hidup sederhana. Kalau nggak mau dibilang miskin, dia lebih suka dikumpulkan sama orang miskin, hidup prihatin. Gitu. Yang penting umat jaya gitu kan. Puasa itu sudah terapkan as-sunnah dan ijma gitu ya. 3 landasan hukum Islam gitu ya. Syekh Utsaimin hukumnya adalah wajib gitu ya. Berdasarkan nas Al-Quran, hadis, ijma. Sebagian dari satu rukun Islam. Allah menunjukkan puasa pada tahun kedua Hijriah dan ijma pada puasanya Nabi SAW 9 kali Ramadan. Pertama kali dilanjutkan sebagai takbir, pemberian pengalaman puasa dan makan. Hikmah dari dalil adalah sebagai pertahapan dalam syariat agar mudah diterima sebagaimana dalam pengalaman Muhammad. Jadi bersahabat juga gitu ya. Puasanya sampai akhirnya syariat sekarang yang kita terima gitu ya. Ini ayat yang tadi ya Pak ya. 183 Al-Baqarah. Rukun Islam yang 5. Rukun masuk rukun berapa? Puasa Ramadan,
keempat ya, keempat atau ketiga ya. Ada yang ketiga, ada yang keempat ya. Cuma mayoritas mungkin yang ke tiga ya. Kita boleh tidak puasa dengan uzur gitu. Kalau tanpa uzur tidak boleh kita melalaikan puasa. Jatuhnya nanti melalaikan kewajiban. Harus diganti plus fidyah gitu ya. Kalau tidak puasa tanpa uzur gitu. Kalau dengan uzur misalnya orang-orang tua gitu yang memang tidak kuat lagi berpuasa gitu ya. Orang sakit, musafir gitu ya. Musafir kalau dulu mungkin perjalanan berat ya. Kayak misalnya ke Makkah ke Madinah itu perjalanannya 500 kilo ya. 500 kilo kalau pakai onta itu berapa lama? Lama lah ya gitu ya. Taruhlah sebulan perjalanan ya, pakai onta. Padang pasir panas gitu ya. Jadi kemungkinan kita bisa buka gitu lah. Tapi kalau di sekarang kan mungkin perjalanan budaya. Kita ke Jakarta Surabaya yang 700 km pesawat 1,5 jam aja gitu kan. Atau ke kita pun ke Jakarta Jeddah cuma 7 jam 8 jam gitu. Sebentar saja. Enak lagi di AC gitu ya. Bisa tidur, bisa segala macam gitu ya. Jadi sekarang tidak perjalanan berat. Mungkin pikirnya mungkin bisa dirubah. Musafir sekarang mungkin tidak ini. Kecuali musafir yang benar-benar berat gitu ya. Kita misalnya ada tugas ke gunung misalnya gitu ya. Survei di gunung apa segala macam, perjalanan yang mungkin harus jalan kaki gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa jadi uzur untuk tidak berpuasa. Apalagi wanita haid ya, wanita haid tidak boleh berpuasa malah gitu ya, tidak boleh berpuasa untuk ibadah lainnya gitu ya, wanita haid. Apalagi Pak? Jadi puasa tidak dipisahkan dari rukun Islam. Jadi kalau tidak uzur itu dikhawatirkan itu menuju kekafiran, menuju murtad, belum walaupun belum disebut murtad sampai pengadilan, maksudnya dia murtad. Sama seperti dia melalaikan kewajiban zakat misalnya. Itu diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Walaupun Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, tapi kalau urusan agama, urusan ini dia keras. Jadi waktu Rasulullah wafat, Abu Bakar dia jadi khalifah, banyak tuh yang murtad ataupun yang mau Islam cuma separuh-separuh gitu ya. Dia sholat oke, puasa oke, tapi nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar zakat gitu. Diperangi sama Abu Bakar sampai Sayyidina Umar tuh kaget juga gitu. Sayyidina Abu Bakar bisa keras gitu, sabarlah gitu kan, disabarin sama Umar. Abu Bakar kata aku bukan orang yang membedakan antara kewajiban rukun Islam, sholat, puasa dengan zakat. Jadi puasa itu zakat, puasa, sholat itu setara gitu kewajiban dalam Islam. Tidak boleh salah satu ditinggalkan. Gitu. Makanya diperangi Sayyidina Abu Bakar diperangi, memerangi kaum yang tidak membayar zakat. Bahkan meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur itu dijuluki sebagai zindik. Zindik itu mirip dengan orang munafik ya, gitu ya. Dan tanda agamanya murtad gitu ya. Meninggalkan puasa padahal tidak sakit, bahkan dia tidak lebih buruk daripada pezina gitu ya. Maupun pemabuk. Kepada siapa diwajibkan ini pada umat Muslim, umat Islam laki-laki dan perempuan yang sudah balik, berakal dan sedang tanpa uzur. Kalau orang gila boleh nggak puasa? Kalau dia mau puasa ya silakan aja.
Tapi tidak wajib gitu ya. Ya, karena dia akalnya tidak berakal. Tapi kalau orang gila boleh coblos lah ya. Orang sakit musafir. Ini ada di ayat 184 185 ya. Ada keterangan jelas musafir kan. Nah, kalau dalam fikih Syafi'i, kalau musafir dalam kondisi sekarang ini justru diutamakan berpuasa. Tapi kalau mazhab lain, mazhab Maliki, justru disarankan berbuka. Dua-duanya sama-sama kuat, jadi boleh gitu. Misalnya kita sayang nih, gitu ya, waktunya kan nggak bisa dikembalikan kan. Memang puasa itu bisa diganti dengan hari yang lain gitu kan, bayar ganti puasa. Tapi waktu Ramadannya kan nggak bisa diganti, harus tahun depannya lagi kan. Makanya kalau mazhab Syafi'i menganjurkan walaupun dalam musafir, kalau tidak dalam bersama puasa. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, justru disarankan berbuka karena menghormati apa? Menghormati kemudahan dari Allah SWT. Ya, menghormati kemudahan dari Allah SWT. Sama seperti sholat apa yang pelajaran itu? Sholat qada sama sholat jamak ya, jamak takdim sama sholat qasar. Kan tidak ada sholat qada ya. Kalau sholat qada itu ijtihad ya, sebenarnya ijtihad. Sebenarnya kias. Puasa bisa diganti, sholat bisa diganti. Tapi ada beberapa pendapat yang kuat sebenarnya sholat itu tidak bisa diganti. Walaupun kita mencoba berikhtiar saja mengganti sholat yang kita pernah tinggalkan. Tinggal keputusannya Allah SWT. Allah akan melihat hati kita, kesungguhan kita. Tapi sebenarnya sholat kalau secara umum tidak bisa diqadha. Kecuali ada yang memakai hukum kias tadi itu. Kalau yang jompo gitu ya, memang sudah banyak nikmatnya dihilangi gitu ya. Kalau sakit mah gitu ya. Kalau bapak-bapak ini masih sakit mah biasa ya, betul nggak Pak? Kalau sakit mah tinggal mah gitu kan. Sakit mah biasa, bukan sakit mah kronis. Kalau yang sudah kronis memang disarankan tidak usah. Tapi kalau sudah uzur gini, dia tidak usah ganti, tapi bayar fidyah saja. Bayar fidyah. Ibu hamil, menyusui, jompo, pikun sakit melaut, kuli bangunan di sini. Lihat-lihat gitu ya. Kalau emang bisa dia kerja di luar Ramadan, setelah ini kerja di luar Ramadan istirahat. Tapi kalau tidak bisa karena dia harus menghidupi keluarganya ya dia puasa. Kalau dia biasa lebih bagus, kalau tidak buka pun dibolehkan. Cuman ya sayang waktunya kalau di mazhab Syafi'i. Ya mungkin tinggal diatur, mungkin hidupnya tidak terlalu berat ya kalau hari-hari Ramadan itu. Yang bayarin kuli juga ngerti mestinya gitu kan, harus pengertian gitu. Ya, muslim biar tidak berpuasa mungkin kerja setengah hari atau gimana. Ya, dulu saya pernah, maksudnya rumah saya gitu, pernah dia Ramadan kerja, memang cepat gitu kan kerjanya kan, tapi dia nggak puasa gitu. Kita jadi gimana? Kita perasaan gak enak juga gitu. Jadi membiarkan orang tidak berpuasa gitu. Sayang sini bisa dikerjakan habis hari raya Lebaran gitu kan, gitu kan. Tapi kalau kita paksa ya dia ini tidak puasa, sayang jadi kita merasa bersalah, merasa berdosa juga. Nah ini sholat malam diperkuat, sholat taraweh tambahlah lagi gitu kan. Kalau taraweh kan memang udah ini ya, secara semangat mungkin bisa rame-rame, kita bisa rame-rame. Awal-awal, pertengahan, mungkin akhir-akhir. Nanti perlu diperkuat lagi. Sholat-sholat lainnya kita perkuat.
cari Lailatul Qadar juga ini harus di planning nih. Kalau kita mau dapat Ramadan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini kita planning. Artinya Ramadan Lailatul Qadar satu malam. Cuman kalau kita semua malam beribadah, insya Allah dapat Lailatul Qadar walaupun kita yang penting kita malam beribadah nggak putus gitu. Tarawihnya lah tidak putus, witirnya lah, baca Qurannya lah, kan? Sholat wudunya kan, sholat apakah 2 rakaat segala macamnya tidak putus, infaknya kan, gitu kan, tidak putus malam. Insya Allah tidak Lailatul Qadar. Walaupun kita misalnya pas malam itu kita ketiduran setelah sholat tarawih gitu loh, insya Allah tidak dapat. Malam itu dihitung dari pada maghrib gitu ya. Malam sudah dihitung malam gitu. Jadi kita berbuat kebaikan di malam, semua malam Ramadan gitu loh. Jangan nanti pas sudah malam Lailatul Qadar kita beribadahnya di mall-mall gitu kan. Cari pakaian lebaran, kue lebaran gitu kan. Mentang-mentang udah dapat THR gitu. Kasihan juga yang bukan udah dapat THR. Biasanya kalau persiapan baju ini kan sebelum lebaran, sebelum puasa. Sebelum puasa kita persiapkan kalau ada uangnya gitu ya. Persiapan termasuk kue-kue kita sudah pesan mungkin, jadi ibu-ibu juga jangan terlalu ribut di malam-malam akhir Ramadan itu, kue, ketupat, apa segala macam daging malam. Kalau bisa, kalau memang tidak sanggup mengerjakan keduanya, palingan salah satu yang dikerjakan. Pesanlah apa gitu kan. Tapi ibu kita lebih fokus beribadah gitu, atau mempersiapkan kita itikaf gitu kan. Jadi Rasulullah itikaf di 10 malam terakhir itu emang benar-benar tidak pulang ke rumah. Makanan itu diantar sama istrinya gitu ya. Sebagian istri juga malah beritikaf juga gantian. Ini juga hadis sahih. Memang dibuka pintu-pintu surga itu tenaga dan dibelenggu, tapi hawa nafsu kita tidak. Jadi kalau yang kadang bulan puasa masih melakukan maksiat itu kan hawa nafsu kita. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa kendalikan. Caranya ya salah satunya puasa. Kalau puasanya benar, insya Allah sih hawa nafsu bisa dikendalikan. Kalau puasanya memang tidak benar, ikut-ikutan atau sekedar nggak malu kalau nggak dikatain nggak puasa gitu kan, atau misalnya puasanya Allah gitu ya, puasa beduk gitu ya, kalau beduk buka gitu, maksudnya beduk zuhur buka, habis itu puasa beduk asar buka, gitu. Puasa beduk anak-anak dulu gitu kan, atau puasa yang warung separuh tuh, warung separuh ya, separuh kaki kelihatan. Habis keluar dari warung itu puasa lagi. Puasa-puasa yang seperti itu yang mungkin akhirnya pintu maksiat juga hawa nafsu kita selalu dituruti untuk melakukan maksiat gitu ya. Ini puasa-puasa tidak di puasa-puasa yang tidak diridhoi gitu. Dan Bukhari ini 1395 itu pahala puasa itu untukku, karena malaikat pun tidak bisa menghitung pahala puasa. Kalau di dalam kitab ini puasa itu setengah sabar. Kalau pahala sabar berapa Pak? Pahala sabar. Sabar itu termasuk pahala yang tertinggi, tidak terhitung. Maka puasa ini setengah sabar, setengahnya dari yang tidak terhitung itu. Kalau sholat mungkin kalau sholat Isra pahalanya kan sholat Isra. Ini udah Isra ya? Sholat Isra seperti pahala haji dan umroh. Pahalanya yang bukan seperti haji dan umroh, tapi seperti pahala haji dan umroh yang mabrur. Jadi kalau insya Allah kalau kita ikhlas sholat Isra gitu ya, pahala haji dan umroh gitu ya, sempurna gitu.
Orang yang haji, yang umroh belum tentu dapat pahala, gitu kan? Kalau dia tidak mabrur gitu tidak dapat pahala gitu. Cuman beristirahat doang gitu, beristirahat doang. Tapi kalau kita sholat 22 rakaat, tapi kita ikhlas dari Ta'ala gitu ya. Patuhi rukun-rukunnya segala macam. Seperti sekarang gitu, setelah sholat subuh tidak beranjak dari tempat masjid kita berzikir, kita menuntut ilmu, insyaallah terus kita ikhlas melaksanakan sholat berapa, insyaallah pahala dari itu. Jadi nanti di akhirat nanti banyak orang yang dapat pahala haji dan umroh padahal dia mungkin belum pernah haji dan umroh gitu. Itu karena dia salah satunya sholat Islam gitu ya. Sholat Islam. Pintu surga yang puasa itu Ar-Rayyan. Jadi ada 8 pintu surga, salah satu namanya Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang-orang yang puasa Ramadan, puasa. Bau mulut orang yang berpuasa diizinkan. Maksudnya sini bukan berarti kita tidak sikat gigi ya. Maksudnya kalaupun dia bau, gitu, orang kan bilang suka mungkin bau gitu ya. Walaupun dia sikat gigi namanya, dia mungkin sikat giginya pas sahur saja atau pas berbuka gitu. Nanti siang-siang mungkin dia menghindari yang makruh gitu kan, dia tidak bersikat gigi. Jadi kadang tercium itu bau gitu kan, maaf gitu ya. Bapak rasain aja sendiri gitu loh. Saya sih ini orang mungkin coba rasain sendiri kalau misalnya sudah mulut bau gitu kan, tapi malas gosok gigi, Allah tuh tetap menghargai gitu maksudnya. Karena yang dihargai puasanya gitu, bukan bau mulutnya. Gitu. Walaupun kita sebaiknya gosok gigi itu sebelum sholat zuhur gitu kan, sebelum sholat asar gosok gigi aja, cuma jangan berlebihan. Jangan sampai akhirnya telan kebanyakan gitu ya. Telurnya segelas itu batal gitu ya. Tapi usahakan jangan tertelan. Yang biasa saja lah. Tapi tetap kita harus menjaga kebersihan gitu ya di puasa. Jangan sampai ini alat ini jadi orang sebelah tuh meleleh kita tuh orang puasa tuh mulutnya bau gitu loh. Jadi itu jadi malah penghalang hidayah bagi orang lain. Kita harus selalu rapi, selalu wangi gitu. Walaupun dalam berpuasa. Kita juga dipenuhi kebahagiaan ketika kita berbuka. Jadi kita buktikan kan, kita suka ada buka bersama, bahagia tuh begitu. Detik-detik azan maghrib itu baru-baru ditunggu. Coba kalau hari biasa, hari tidak kita berpuasa, mana mau dengerin nungguin azan maghrib? Ada nggak yang begitu? Orang-orang tertentu saja yang nungguin azan maghrib, tapi mayoritas umat muslim tidak menunggu azan maghrib itu, ya kan? Nunggu lagi di kereta azan maghrib, nunggu nanti sholat setelah sampai stasiun. Tapi kalau puasa, walaupun di kereta kita udah bawa bekal tuh, air mineral, kayak teh botol gitu, sama gorengan itu, sama lontong satu gitu kan, sama kurma gitu ya. Pas azan langsung tuh. Padahal kan azan panggilan buat sholat ya. Tapi itulah tanda waktu berbuka. Kita jangan suruh diajarkan berbuka dulu gitu ya. Berbuka dulu. Mbak Bewani mau azan nih, udah masuk waktu, buka aja dulu Pak. Azan masih bisa ditangguhkan. Atau kalau ngomong ini bisa juga sih azan dulu, tapi diajarkan berbuka dulu. Putih dulu, azan baru itu. Besok makan kurma yang lain. Jadi bisa kita ditunda sedikit gitu ya. Maghrib gitu ya. Kita berbuka dulu. Tentunya kita berbahagia ya dalam Ramadan, bukan ibaratnya bersedih gitu ya. Aduh puasa lagi gitu ya. Aduh harus bayar THR lagi gitu. Kalau yang pengusaha gitu kan, aduh kerja malas nih gitu kan. Justru kita berbahagia. Oh kita senang nih bulan Ramadan banyak ibadah, senang nih kita bisa beraktivitas lebih banyak gitu kan. Senang nih kita dapat
THR, bisa bagi-bagi, bisa gitu kan. Baginya sebagai anak kecil bahagia lah. Anak kecil bahagia kan kalau dia rame-rame gitu kan, salat tarawih di masjid itu bahagia tuh mereka tuh. Seperti itulah kita bahagia kita gitu. Walaupun mungkin bahagianya masih polos gitu ya. Kalau kita bahagianya kan sudah terstruktur tuh gitu ya. Bahagia kalau dapat bonus gitu. Dapat apa lagi? Dapat gaji, naik gaji gitu kan, dapat naik pangkat, bahagia kan? Nah, seperti itulah kebahagiaan kita harus lebih dari itu gitu. Datangnya Ramadan. Ada beberapa hadis dhaif gitu ya. Ini bisa periwayat makan ini. Tapi yang kalau banyak kan periwayat makannya sih mungkin ada yang menjadi hadis sahih gitu ya, hasan. Seperti yang 10 hari pertama itu mungkin hadisnya dhaif gitu ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir itu dhaif gitu ya. Nah, ini yang tadi kebanyakan tidur itu bukan dengan alasan ibadah ya. Lain kalau misalnya itu pekerja berat terus ngantuk gitu ya. Memang dia mungkin secara kesehatan memang harus banyak istirahat tidur gitu kan. Menunda buka, nah itu buka tadi harus dipercepat. Sahur justru harus diperlambat gitu. Sahur jangan kelamaan, misalnya sahur jam 12, jam 1 tuh laparnya lama nanti gitu loh. Mendingan sahur jam berapa? Sekarang subuh jam 4:30 lewat kan. Jam 4 lah, jam 3:30 kita sahur. Kan sahur kan nggak berjam-jam kan, 10 menit, 15 menit. Habis itu istirahat sebentar gitu kan, baca 50 ayat, 100 ayat, salat subuh. Terkecuali imsak. Imsak itu apa? Sebenarnya tanda mulai puasa itu apa? Imsak apa azan subuh? Azan subuh ya. Jadi imsak itu sebenarnya biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Itu untuk persiapan kita. Sebenarnya ini mazhab Syafi'i juga. Persiapan kita supaya kita berhenti, maksudnya kita sholat gigi, mandi kalau mau sholat subuh gitu. Maksudnya itu bukan permulaan puasa. Jadi sebenarnya masih boleh kita makan minum yang ringan gitu ya. Kalau kita kadang telat bangun tuh 5 menit lagi imsak gitu kan, makan kan paling enggak 10 menit tuh. Nah setelah kalau di sini tanda imsak, kalau di kampung saya dulu tuh tanda imsak ada bunyinya tuh, alarm gitu ya. Nah itu dulu kita mahasiswa itu lagi makan, mahasiswa kan biasa bangunnya telat gitu. Lagi makan baru masuk nasi separuh imsak gitu, langsung berhenti gitu. Selok gitu kan. Itu karena kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Padahal imsak cuma penanda supaya kita siap-siap, bukan penanda mulainya kita puasa. Bahkan ada yang sampai azan selesai masih, tapi yang lebih aman sih ya azan atau imsak itu lebih aman supaya kita lebih siap-siap gitu, sikat gigi segala macam. Kita ragu-ragu nih batal, itu juga hal-hal yang batal kayak batal sholat kita merasa kayak gitu atau tipis segala macam itu. Was-was yang merugikan sebenarnya. Kita harus yakin gitu. Harus yakin bahwa itu tidak batal atau batal. Harus yakin, nggak boleh keduanya gitu, nggak boleh ragu-ragu gitu. Melihat buka, ini yang tadi buka ya sekedar. Kita ini kan yang udah puasa itu tujuannya mengurangi makan, mengurangi juga perut kita pak. Perut kita itu otomatis akan berkurang volumenya. Jadi jangan dipaksa makan banyak lagi gitu loh. Berkurang ya ususnya apa segala macam perutnya. Jadi kalau kita berbuka minum air putih, kurma 3 biji, 5 biji cukup.
makan berat silakan, tapi lebih bagus makan berat biasanya habis tarawih gitu, makan berat atau sebelum setelah sholat maghrib gitu kan, yang tidak memberatkan, jangan sampai mengantuk nanti tarawih gitu kan. Jadi justru kita berbuka itu bukan berwah-wah semuanya dibeli gitu loh, yang sekedarnya aja gitu. Bukan dengan yang manis gitu. Jadi kan kurma gitu ya, kurma yang manis itu bukan berarti kita minum gula, bukan, nanti diabetes saya repot gitu Pak ya. Mendingan ya dianjurkan buah yang manis. Kalau di sini kan mungkin bukan kurma ya, musimnya buah apel gitu kan, buah pisang, durian. Durian boleh sedikit gitu. Kalau orang yang tipes ya, orang tipes itu nggak boleh banyak makan durian. Biasanya cuma 1 biji, bukan 1 biji ini ya, 1 biji itu biji yang di dalam itu. Kalau 2 karena sudah terlalu panas gitu. Dalam durian juga ada alkohol yang gitu ya, alkohol alami ya, bukan alkohol bikinan gitu. Alkohol yang halal gitu ya, ada alkohol. Terus juga kalau kebanyakan makan durian, air itu suka dikasih di kulitnya itu supaya penawarnya gitu. Ada kita bilang zat dalam buah sebenarnya itu mestinya dimakan semuanya gitu. Antara kulit, biji, yang isinya itu mestinya dimakan semuanya. Tapi yang kita bisa makan kita yang makan, kalau yang nggak makan kita buang gitu. Nah, itu biasanya ada penawarnya, ada penawarnya di situ. Saya lupa namanya itu apa. Itu kalau dalam pertanian itu ada namanya zat. Durinya penawar. Ya. Sekarang kulit durian bisa diolah. Iya. Di dalamnya itu masih bisa diolah, dijadikan dodol durian lagi bisa. Tidak jauh. Termasuk kayak rambutan itu kulitnya masih bisa diolah. Macam itu. Memang mestinya semuanya dimakan. Saya ada nama ilmiahnya, saya lupa itu. Itu emang buah kayak jeruk itu mestinya makan sama kulit-kulitnya. Itu ada zat antinya di situ. Misalnya kejelekan jeruk ada zat antinya di situ. Buah sayur. Sunnah kita hidupkan lagi banyak di bulan Ramadan. Tilawah Quran, perbaiki bacaan jelas. Kalau tadarus itu mungkin ada yang lebih ahli, kita baca bisa dikoreksi gitu. Atau apa kita bisa undang nanti Ramadan yang kayak pusat-pusat di pesantren Indonesia atau Sulaimannya di sini dan pesantren Hafiz Quran gitu kan. Jadi secara sanad, secara ini bacanya lebih bagus itu bisa kita undang untuk koreksi bacaan kita mungkin sekali-sekali gitu loh. Pendidikan di mana programnya gitu. Saya sih udah pernah pergi ke sana, pernah cari dengan Ustaz sana bisa dipanggil sebenarnya. Mereka ada program untuk pengabdian masyarakat ini, jadi bisa kita manfaatkan. Kaji ilmu agama gitu ya, termasuk datang Ustaz-Ustaz yang mungkin tidak ikut saja, tapi yang lain yang lebih luas ilmunya gitu ya. Sedekah, ini pengalaman kita. Sedekah tiap hari di malam taraweh. Buka puasa bareng orang lain, sediainlah kalau yang ada rezeki, sediain sini tambahin apa air mineralnya gitu. Nggak mesti di sini sih, masjid lain juga boleh, di mana aja boleh gitu. Kalau ada musafir datang kan dia bisa buka puasa gitu, tanpa nunggu hari Minggu berbuka bersama gitu ya. Bisa di sini bisa buka tiap hari di sini. Itikaf juga hilang. Coba yang bagi bekerja. Kalau bisa cuti-cuti, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Itikaf bisa di masjid mana aja juga sih. Pulang kerja mungkin itikaf di masjid di jalanan gitu. Itikaf tuh nggak mesti semalaman sih. Kita masuk tuh udah niat itikaf sih sebenarnya. Nunggu sholat, nunggu azan selesai itu udah itikaf. 5 menit, 10 menit, 100 menit, sejam, 2 jam itu itikaf. Berdiam diri, itikaf berdiam diri. Bagus lagi kan semalaman itu bagus lagi.
Amin gitu ya. Semoga puasa bulan nanti tahun ini lebih baik dan lebih bermakna. Barangkali itu mungkin sudah akan dilanjut atau mau kita salat isya dulu. Yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf. Yang benar Allah semoga kita bisa mengerti, memahami dan melaksanakannya dan menyampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Ison. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik.